Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hamdan syukran lillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para ikhwan, para pirsawan, alhamdulillah malam ini kita berjumpa kembali dalam podcast Palak Ruhani Sindau Rasa. Alhamdulillah malam ini kita podcast kembali. Podcast di mana mereka tak berani membahas. Di sini kami kupas. Channel di mana mereka tak berani meneliti. Di sini kami kuteliti. Masih dari lantai 3 Gedung Darul Marfu Radio Dalam. Tentu saja masih bersama saya Elmiri 07 dan Mutawif kita, transmitter kita, Dr. Kiai Haji Ibnan Didi. Sehat, Syekh? Sehat. Anak istri sehat ya? Alhamdulillah. Banyak follower yang berkata nih, Syekh. Kayaknya kok guru kita ini nggak pernah tersentuh lelah ini. Selalu tampil smart gitu, dengan aura-aura yang ceria. Tapi ada bakul sendiri nanti yang perlu kita bahas ya. Alhamdulillah, lagi-lagi Palak Ruhani ketika mungkin mereka tak berani menyuguhkan, di sini kita persilahkan untuk dimakan. Sebuah buku bagus, yaitu Ensiklopedia Ilmu Palak Ruhani. Nah, ini kayaknya lagi-lagi pertama di Indonesia. Nah, ini. Kalau kita boleh tahu, ensiklopedia itu apa? Kan hampir semua ilmu itu ada ensiklopedia. Ada ensiklopedia hukum, filsafat. Kok Palak Ruhani berani gitu menawarkan juga ensiklopedia Palak Ruhani. Intinya menyuguhkan apa ini? Buku. Ada 2 jilid lagi nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Buku ini kita kategorikan dan namakan sebagai ensiklopedia. Ensiklopedia, ya. Yang berarti di dalamnya berisi semua materi-materi pembahasan mengenai satu fan. Kalau tadi bilang ensiklopedia hukum, berarti kan segala hal terkait dengan hukum. Ada di Ya, situ. betul. Nah, ini ensiklopedia ilmu falak ruhani peta langit. Nah, ini artinya semua teori, semua metode secara lengkap itu ada di buku ini. Oh iya. Buku ini itu aslinya adalah sebuah kitab yang juga dikarang oleh guru kita Syekh Abdul Fattah At-Tuhi. Judulnya Ahkamul Hakim fi Ilmi Tanjim. Betul. Ini kemudian kita terjemahkan dengan di bahasa Indonesia karena memang tadi seperti saya bilang ini yang pertama kali gitu. Pertama di Indonesia ya? Iya, kenapa bisa pertama? Karena kita melihat belum ada satu buku yang membahas mengenai astrologi Arab. Astrologi. Kalau astrologi Barat banyak. Astrologi Cina banyak. Ada zodiak gitu ya? Ya, artinya buku yang memang bicara soal metode-metode astrologi di Barat seperti apa, Cina seperti apa. Yang Arab ini nih, Arab ini dalam arti Islam. Gitu. Islam. Yang Islamnya Arab yang itu yang dibuat oleh para ulama-ulama kita, ini belum ada. Belum. Jadi. Dan ini pertama ya? Pertama, jelas pertama. Karena nggak ada memang belum ada. Belum ada. Yang banyak beredar ini kan astrologi Arab yang dianggap sebagai astrologi Arab gitu ya. Itu terjemahan dari kitabnya Abu Masar Al-Falaki. Tapi itu kan bukan sebuah metode keilmuan gitu. Itu metode pembacaan. Salah satu metode dalam ilmu falak ruhani peta langit yaitu pembacaan kehidupan manusia melalui burujnya, zodiaknya. Itu tapi tidak ada teori lengkap. Nah, kalau di sini ini mulai dari apa sih ilmu falak itu? Pembagiannya ada berapa? Kemudian hukumnya seperti apa? Dalil mempelajarinya seperti apa? Lalu kemudian langit itu apa? Lalu kemudian isinya langit itu apa aja? Kemudian kalau ada buruj-burujnya itu ada berapa? Planetnya itu ada berapa? Semua itu dari mulai awal sampai akhir itu komplit di sini ya. Ada semua. Kalau buruj ada 12, kemudian satu buruj itu punya unsurnya seperti apa, dia mewakili sifat apa. Planet itu ada 7 ditambahin 3 lagi jadi 10. Itu kemudian ada dia terbentuk dari apa, lalu kemudian mewakili apa segala macam. Lalu kemudian ada bait, ada host gitu ya, ada host, ada bait yang mewakili
kehidupan manusia di dalam 12 bait itu. Jadi itu kemudian dibahas satu persatu semua sampai terakhir. Iya. Bahkan terkait dengan segala hal sudah yang terkait manusia semua. Soal ekonomi, soal politik gitu ya. Iya. Jadi misalnya ingin mengetahui ini orang jabatannya bertahan berapa lama. Iya. Itu ada di sini. Ya, Nah, sebentar lagi kan mau ada ini nih, pesta demokrasi Pesta nih. demokrasi. Artinya kan 2029 gitu kan. Dan Juni juga kita akan Piala Dunia nih. Tahun depan itu kan udah siap karena kita ini udah mulai kedatangan orang nih pada nanya besok saya mau nyalon jadi apa enggak gitu. Ya. Di sini ada itu teori tentang itu. Si A cocok apa sama si B gitu dah. Itu pasti. Pasti ya. Pasti yang jarang dibahas. Yang sering jarang dibahas apalagi di astrologi Arab. Astrologi Arab. Tentang ini orang berkuasa, dia dapat jabatan apa enggak. Kemudian dia berapa lama nanti jabatannya. Kemudian kita lagi nyusun itu dan kita bikinin softwarenya. Oh, gitu ya. Kita bikin aplikasinya. Terus yang kedua cuaca. Wow. Gitu, iya cuaca. Aplikasinya lagi dibuat nih. Dari kitab ini juga. Jadi kalau cuaca hujan, panas seperti apa kan. Jadi setelah kita ramalan cuaca rohani kan gitu. Kan kalau cuaca dalam genggaman. Nah, itu tapi berdasarkan itu. Ilmu ini ya. Ilmu itu. Cuman kita masukin ada software khusus ya. Iya, untuk mempermudah. Gitu. Karena memang di sini kan sudah jadi kaidah ya. Jadi kalau misalkan bulan sama matahari sedang begini, oh nanti cuacanya seperti ini. Kalau kemudian ini ketemu sama ini, itu kan di dalam buku ini sudah tinggal makan sih sebenarnya. Iya, gitu. tinggal makan. Jadi udah nggak pakai analisa, nggak pakai analisa yang terlalu banget gitu. Asalkan dia udah tahu metode dasarnya, dia tinggal baca aja. Bulan lagi sama siapa? Oh, bulan lagi sama Saturnus. Oh, bulan sama Mirih gitu ya. Oh, berarti nanti akan terjadi ini. Iya. Yang lagi dibikin juga dari buku ini aplikasi walimah, jamuan. Oh, walimah. Jadi kalau saya pengen kondangan, itu ada 25 dalil terkait dengan itu. Jadi dari mulai makanannya kayak apa, terus tuan rumahnya seperti apa, terus kemudian hiburannya kayak apa. Mungkin setting sekarang kan ada istilah setting panggung tuh. Mungkin warna gaunnya apa gitu ya. Mau lihat suasananya seperti apa. Jadi kita nanti yang di sebelah saya orangnya kayak apa. Iya. Nanti sebelah kanan saya orangnya kayak apa. Nanti hiburannya seperti apa. Makanannya enak apa enggak. Iya. Itu 25 dalil dari kitab ini juga gitu. Ini kita lagi bikin aplikasinya nih. Artinya kan gini. Ini kan sebuah kaidah yang memang dibuat. Kan tinggal ditajribahin aja. Tajribahin betul. Dan dianalisa secara kuat gitu ya. Kan alat bantunya udah banyak sekarang. Kemudian tinggal ditajribahin. Gitu. Ini seperti apa tingkat akurasinya gitu kan. Nah, jadi intinya buku ini memang bicara penuh tentang peta langit. Peta langit. Ada kalau bahasa umumnya astrologi Arab. Astrologi Jadi, Arab. Ingin mempelajari astrologi Arab, astrologi Islam, astrologi yang dikutip, ditulis oleh para ulama Islam. Ya ini bukunya. Ya. Mudah bukunya. Dan ini tetap dari mahakarya si Abdul Fatatuh ya. Karena di dalamnya juga beliau banyak sekali mengambil risalah-risalah dari para ulama-ulama sebelumnya. Masuk Abu Mas'ar Al-Falaki segala macam ya. Terus beliau juga ngasih beberapa risalah-risalah terkait dengan harga. Harga ini naik apa enggak, BBM gimana nih ceritanya nih BBM. Itu ada koidahnya ada. Tinggal kemudian kita mengaktualisasikan kan menghitung sekaligus mentajribahi. Ini akurasinya seperti apa. Kan udah jadi koidah soalnya gitu. Mungkin banyak yang bertanya, tajribah itu apa sih? Istilah anak sekali itu test drive lah. Iya, test drive. Ya, gitu. Karena ilmu itu kan harus diuji coba. Betul, pasti. Uji, ya. Sebuah ilmu itu pasti uji coba. Betul. Apalagi kan begini ketika mungkin Piala Dunia, banyak orang bertanya nih, seperti Brazil lawan Argentina, mana yang menang? Kalau mungkin koidah-koidah ini kita masukin dalam sebuah software, tinggal ngeklik doang ya. Malam ini yang menang siapa? Wah, ini bisa jadian ini, bukan best seller, best buyer juga ini. Sepertinya begitu ya. Artinya gini.
kitab ini kan ditulis sama Atuhi dan ulama yang lainnya. Itu kan sudah jadi kaidah. Kaidah. Nah, kaidah ini kan dibikin pasti kan dari ramuan sebelumnya. Betul. Dia kan ngeramu segala macam, lihat, oh diuji coba berhasil, jadilah kaidah. Gitu kan. Iya. Nah, karena ini kitab dari lama, teori lama, apa masih berlaku nggak sekarang dengan pergeseran benda-benda langit yang sekarang misalnya? Kan itu kemudian uji coba kita gitu. Iya. Nah, jadi intinya adalah karena ini peta langit seperti Atuhi bilang, as-samawatu tuntiku majdallah wal falaku yukhbiru amal yadihi. Langit itu bercerita tentang kemuliaan Allah, sedangkan ilmu falak mengabari apa yang menjadi kerjaan tangannya Allah. Nah, ini nih. Ini itu Atuhi. Jadi langit menceritakan kemuliaan. Falak mengabari apa yang menjadi kerjaan tangannya Allah. Gitu. Amalayadihi gitu ya. Nah, itu maksudnya kan apa sih yang akan terjadi, apa yang terjadi gitu. Iya. Nah, itu kan sunnatul pola. Betul. Itu kan pola yang kemudian dibaca. Apa tepat apa enggak? Ini sudah sering kita diskusikan. Sering. Ini tetap saja hukumnya bukan mutlak. Tapi pola. Iya. Mungkin dengan kita memasukkan ke IT ke software, mungkin istilah nujum, istilah ramalan mungkin akan terhapus mungkin. Ya terserah saja sih kalau memang itu mau terhapus gitu. Setidaknya kita bikin software aplikasi ini untuk memudahkan aja. Nah, iya kan. Gitu, bahasanya udah tinggal makan lah. Tinggal makan. Bahkan bukan tinggal mangap. Udah disuapin. Gitu. Tinggal mangapnya aja. Gitu. Kalau bahasa saya tadi, ketika orang mungkin ilmu ini disimpan gitu. Tapi di sini silahkan ya untuk habis dimakan gitu. Iya, karena kepentingan kita ini punya loh ilmu. Hasanah keilmuan ya. Islam kan, itu punya ya. Tidak ada buku tentang astrologi Arab. Yang ada astrologi Barat, astrologi Cina, banyak buku-buku teori tentang itu. Tapi astrologi Arab, astrologi Islam itu nggak ada. Nggak ada ya. Makanya ini kita yakinkan bahwa ini adalah memang yang perdana gitu. Ya, ensiklopedia ilmu falak rohani menjawab semuanya ya. Ya, dan falak rohani memang sering yang pertama-tama. Wah, udah pasti. Udah pasti. The first one in the wood gitu ya. Mungkin teman-teman yang bingung ya tentang berkaitan dengan ilmu falak, entah itu peta langit, peta bumi, bisa melihat di sini ya. Karena ini saya lihat ada 6 juz ya. Gitu, ada 6 juz, ada 2 buku gitu. Mungkin terutama bagi para pemula nih, mungkin di pondok-pondok pesantren atau apa yang sudah sedikit banyak mengenal ilmu falak rohani, apa saya kira-kira pesan dari buku ini? Jangankan yang sudah belajar ilmu falak, yang sama sekali belum belajar ilmu falak, asalkan dia bacanya urut, itu akan bisa. Gitu. Karena di sini hampir di tiap bab sebelum membicarakan permasalahan yang baru, Atuhi itu ngasih soal di sini. Jadi, ngasih case ya. Ngasih soal. Dan untuk ditajribahin gitu juga. Bukan soal untuk memastikan paham nggak apa pembahasan sebelumnya. Jadi ketika bicara tentang buruj, sebelum nanti bicara soal planet, itu ada soal di sini. Jadi banyak banget soal di sini. Soal-soal yang wajib dijawab. Iya. Nah, ditekankan jangan dulu lompat, jangan dulu lanjut kalau ini belum bisa kejawab. Paling nggak kita kuasai buku 1, bab juz 1 dibaca. Enggak, per item dia. Per item. Per bab malah. Gitu ya. Jadi lagi bahas soal ini selesai, ada pertanyaan. Iya. Terus kemudian ini jangan dulu, ini harus dijawab. Sebelum dijawab benar, jangan dulu lanjutin bukunya. Jadi jangan dulu lanjutin pembahasannya. Begitu terus. Nah, ini kan untuk memastikan bahwa ini memang dibikin bukan untuk orang yang udah bisa, tapi memang orang yang masih belum bisa. Gitu. Bagi mungkin para pemula ya. Iya, ini bisa ya. Iya, karena emang ini dari A, betul. Apakah harus runtut kita punya buku juz awal ya, jilid pertama, atau boleh langsung jilid kedua? Ya kalau secara runtut mungkin jilid pertama dulu ya. Iya pasti. Ya. Karena belajar ilmu falak itu kan sama seperti belajar ilmu nahwu. Nah, nggak bisa dia belajar fa'il, nggak bisa dia belajar maf'ul kalau alamnya aja belum tahu. Kalau dia isim fi'il ma'ruf aja belum tahu. Benar. Jadi nggak bisa kita langsung loncat-loncat. Dia sama seperti belajar ilmu nahwu, ilmu shorof. Dia ilmu yang harus runtun. Gitu. Ya berarti paling nggak harus punya jilid pertama yang terdiri dari. Dua-duanya sih. Satu paket ya? Satu paket. Waduh.
2 jilid ya. Udah besar-besar banget lagi ya. Jadi intinya ensiklopedia ilmu falak ruhani ini merangkum dari semua ilmu falak ruhani ya, tentang zodiak semuanya ya. Iya, semuanya. Tentang ilmu peta langit ya. Baik itu pemula ataupun mungkin yang sudah sedikit banyak bergelut dengan falak ruhani, mungkin akan lebih kuat ya, lebih kuat paham dan punya dasar. Iya, Insyaallah. Amin. Oke, para teman, para pirsawan, ensiklopedia ilmu falak ruhani peta langit, mungkin yang ingin mendapatkan, ingin memiliki, ingin tahu jauh lebih banyak, silakan hubungi Maktabah Falak Ruhani di nomor 0816 254 438. Ya, ini ya, silakan. Yang ingin memiliki, menguasai ya, ada 2 jilid terdiri dari 3 juz 1 sampai juz 6. Closing saya kira-kira seperti tradisi kebiasaannya ulama-ulama falak membuat sebuah buku. Iya. Tidak semua di dalam buku ini isinya falak, tidak semua. Itu udah khasnya. Udah khas ya. Maka di buku ini selain dia bicara tentang peta langit, di dalamnya juga ada ilmu qiraatul afkar, telepati. Oh iya, telepati. Lalu kemudian tentang ilmu gaib. Apa sih ilmu gaib itu? Iya. Terus kemudian ada tentang ilmu zayarju. Itu juga ada disampaikan juga di sini. Termasuk juga beberapa pembahasan mengenai magnetis. Jadi, magnetis. itu khasnya. Bahkan beberapa disempilkan di beberapa lembar ini tentang amalia mujarobah. Gitu ya. Termasuk ngupik mungkin ada dalamnya. Ada. Wah. Gitu. Berarti bonus tuh ya. Iya, jadi memang khasnya ulama-ulama Islam, ulama kita Islam itu, ulama Arab itu kalau nyusun buku falak itu pasti itu. Pasti ada sempilan-sempilan lainnya. Iya. Nah, ini misalkan di sini. Di tengah-tengah lagi bicara falak, itu tiba-tiba ada fasal, ada faedah, faedah lil hamba. Faedah untuk demam. Iya. Jadi kalau emang kau sakit demam, maka obatnya adalah ini. Oh, ini. Iya. Tiba-tiba ada itu gitu. Baru kemudian lanjut lagi. Iya. Gitu. Jadi, mungkin kalau bahasa kita iklan diri dia. Iklan dulu ya. Itu menunjukkan bahwa ilmu falak itu memang bukan astronomi, bukan astrologi. Iya. Ilmu falak astronomi. Astrologi satu paket. Yang pernah kita bahas bahwa Barat kemudian memisahkan astronomi sama astrologi. Kita enggak, ilmu falak ya ilmu falak. Ilmu falak itu astronomi, astrologi. Dan kesannya mereka kalau astrologi itu yaitu nujum apa gitu kan. Padahal itu satu paket kan ya. Paket. Dan dijawab semuanya di sini. Mau apa, ingin apa, silahkan. Miliki ensiklopedia ilmu falak ruhani ya. Dan oke, para ikhwan, para pirsawan, terima kasih buat semuanya, segalanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.